Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan pengisian PAK di e-kinerja. Langsung saja Bapak Ibu masuk ke dalam browser dan pilih e-kinerja, lalu pilih e-kinerja BKN. Setelah itu Bapak Ibu login menggunakan akun Ekin atau akun MyASN ya. Di sini sudah saya masukkan, lalu sign in. Setelah sign in nanti masuk ke dalam halaman pertamanya. Di sini barangkali ada Bapak Ibu yang belum sinkro PMM, silahkan sinkro terlebih dahulu, lalu masuk ke angka kredit. Setelah itu nanti Bapak Ibu sinkro jabatan CASN ya. Di sini perlu waktu sekitar 5-10 detik untuk mensinkronkan. Ya, di sini nanti kalau misalkan sebelumnya belum tertulis guru, kelompok jabatan nanti akan tertulis guru ya, seperti itu. Dan untuk keterangan yang lain yang ada di dalam sini itu harus sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam SK Bapak Ibu semuanya ya. Baik, selanjutnya nanti Bapak Ibu masuk ke dalam bagian tambah PAK 22, yaitu PAK integrasi ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sesuaikan pengisian nomor SK PAK sesuai yang ada di dalam SK PAK integrasi ya Bapak Ibu semuanya ya. Silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan yang ada di dalam SK PAK ya. Nah, di sini nanti akan muncul pada bagian penetapan ya. Penetapan angka kredit integrasi itu pada bagian akhir ya, bagian akhir, karena memang PAK integrasi itu terdiri dari 3 lembar dan nomornya ada di bagian penetapan. Langsung saja Bapak Ibu nanti isikan di sini. Kebetulan saya sudah pernah mengisikan jadi masih terekam. Dan untuk bulan mulai dan bulan selesai ini sudah terotomatisasi nih Bapak Ibu, dari bulan 1 sampai 12. Untuk yang integrasinya 12 bulan seperti itu. Lalu total angka kredit ini sesuaikan dengan apa yang ada di dalam SK-nya Bapak Ibu. Di sini kebetulan saya ini 50 ya. 50,000. Nah, di sini penulisan koma pada e-kinerja itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan koma, yang menggunakannya titik. Nah, jadi seperti ini 50.000, dan untuk tanggal SK PAK disesuaikan dengan apa yang ada di dalam SK PAK integrasi ya. Di sini saya bulan Desember ya, tanggal 29 ya, sesuai yang ada di dalam SK-nya seperti itu. Baik, selanjutnya kita pilih choose file ya, PAK integrasi, dan ini ekstensinya harus PDF ya, di bawah 1 MB wajib. Dan untuk tahun mulai dan tahun selesai ini sudah terotomatisasi juga, dan kita selanjutnya kita pilih klik OK. Baik, selanjutnya nanti akan muncul kolom seperti ini Bapak Ibu. Harus dipastikan nomor sudah masuk ya, begitupun yang lainnya sudah tersetting. Untuk status di sini draft, kita harus mengajukannya terlebih dahulu. Baik, statusnya berganti jadi pengajuan, dan untuk pengajuannya ini masuk ke akun kepala sekolah kalau untuk guru, dan untuk kepala sekolah ke kepala dinas ya, persetujuannya oleh kepala dinas pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke akun kepala sekolah ya, dan harus diperhatikan bahwa persetujuan itu harus izin dari kepala sekolah ya, kalau untuk kepala sekolah ya, kalau untuk guru ya, seperti itu. Jadi jangan langsung menyetujui, harus secara normatif harus izin terlebih dahulu kalau memang sudah disetujui. Kalau memang Bapak Ibu dimandatkan untuk menyetujui ya, silakan disetujui kalau sudah memang ada mandat seperti itu. Baik, ke bagian persetujuan nanti di sini sudah muncul ya, 1 orang guru. Silahkan Bapak Ibu nanti klik setujui PAK ya, jika memang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Baik, kita kembali lagi ke akun yang bersangkutan, ke akun guru ya. Kita masukkan kembali akun gurunya. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan 2 browser ya, jadi 2 halaman browser maksudnya, jadi bisa lebih cepat karena memang ini saya menggunakan 1 akun dan sudah tersimpan semua di situ, jadi harus bolak-balik seperti itu. Jadi kalau menggunakan 2 halaman browser itu bisa lebih cepat seperti itu. Baik, selanjutnya di sini status sudah berganti menjadi persetujuan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita harus setting untuk yang konversi tahun 2023 ya. Kita klik tambah. Baik, kita pilih ada 3 pilihan menu di sini, tahun, terus SKP dan periode. Kita pilih
SKP-nya periode SKP 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Begitupun dengan periode ya, sama. Dan di sini predikatnya dipastikan baik ya, jangan di atas ekspektasi atau sangat baik ya, sehingga nanti akan menghambat HP Bapak Ibu, terkecuali memang Bapak Ibu memiliki prestasi tingkat nasional dan setujui oleh BKN ya, seperti itu diperbolehkan. Kalau tidak ya pilih baik saja, dan jangan di bawah juga kalau memang SKP-nya statusnya sesuai ekspektasi, karena ini nanti akan menghambat kenaikan pangkat Bapak Ibu kalau misalkan di atas ekspektasi atau sangat baik ya. Ini belum dibolehkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke pengajuan angka kredit. Ini ada di sebelah kanan ya, di data pegawai. Nah di sini Bapak Ibu pastikan bahwa di sininya harus 12, karena memang ini masih ada permasalahan ya di perhitungan angka kredit saya. Ini sedang dikonsultasikan. Ada beberapa pegawai atau guru ini masih belum sesuai ya periode penilaiannya itu. Ini masih dari bulan Maretnya. Ini setelah saya telusuri dan konfirmasi, memang kemarin SK Jafung ya, kalau tidak salah itu muncul yang revisi itu di bulan Februari, sehingga perhitungannya itu tidak masuk ya, seperti itu. Tapi sebenarnya saya mulai memiliki SK Jafung itu tahun 2021, tapi ada revisi sehingga dihitungnya tahun 2023 bulan Februari, seperti itu. Ini masih dalam konsultasi. Begitupun Bapak Ibu yang lainnya barangkali masih belum sesuai ya penilaian angka kreditnya, yang harusnya 1 tahun full 12/12. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi di link spreadsheet yang kemarin saya bagikan. Nanti saya akan konsultasikan ke bagian kepegawaian BKPSDM ya, untuk mengkonfirmasi hal ini. Itu apa memang sudah seharusnya seperti ini, atau memang harus ada edit dari BKPSDM atau Dinas Pendidikan. Baik Bapak Ibu, setelah ini sesuai ya 12/12, atau misalkan masih ada yang 10, kita ini untuk contoh saja ya, kita langsung saja di sini kita isi tempat ya, isi tempat itu ke Basen. Dan untuk kepala sekolah, karena memang kepala dinas ya yang menyetujui, itu jadi Purwokerto ya, karena memang Bapak Kadin ada di Purwokerto. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk tanggal SKP AK konversi itu tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari ya, konversi. Dan ini tahun 2024 ya, dan itu tidak boleh sama ya antara integrasi dan konversi, karena waktu itu pernah ada kendala pada salah seorang guru di mana angka kredit konversi dan integrasi itu tanggalnya sama, tanggal 29, sehingga di MyASN itu tidak terdeteksi karena sistem daripada website tersebut tidak bisa mendeteksi double ya angkanya, jadi harus dibedakan satu ya, seperti itu. Dan memang sesuai dengan tahunnya memang konversi setelahnya ya, gitu, seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk peruntukan pengajuan angka kredit di sini ada 3 pilihan menu, disesuaikan dengan peruntukan yang bersangkutan. Kalau misalkan memang yang bersangkutan itu untuk kenaikan pangkat, silahkan pilih kenaikan pangkat kalau memang sudah memenuhi angka kreditnya. Kalau untuk jabatan ya jabatan, kalau alih ya alih jabatan gitu ya. Dan untuk misalkan kita posisinya saya di 3B, berarti kan untuk naik ke 3C itu perlu naik jenjang terlebih dahulu, untuk naik dari jabatan guru pertama ke guru muda. Dan untuk guru muda itu misalkan golongan 3D mau naik ke 4A itu harus naik jenjang terlebih dahulu, seperti itu. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau misalkan hanya untuk kenaikan pangkat misalkan dari 3C ke 3D, karena itu satu jenjang yang sama ya Bapak Ibu, guru muda ya, itu pilihnya ya kenaikan pangkat. Begitupun golongan 4A ke 4B itu masih dalam satu jenjang yang sama, yaitu guru madya, seperti itu. Atau 3A ke 3B itu masih satu jenjang yang sama, yaitu guru pertama, seperti itu. Jadi setiap kenaikan jenjang itu perlu kenaikan jabatan terlebih dahulu. Nah di sini kalau misalkan nilai angka kreditnya untuk kenaikan jenjang jabatan itu belum memenuhi, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada keterangannya di notifikasinya nanti di sini. Ini kalau misalkan yang belum memenuhi nilai angka kreditnya, ini akan tertolak sistem. Nah, usulan PAK ditandai kenaikan jabatan tapi belum memenuhi angka kredit naik jabatan.
Di sini saya tidak bisa memilih kenaikan pangkat karena memang harus naik jabatan dulu. Jadi kita pilih oke dulu saja tanpa pengklikan di salah satunya. Oke, Bapak Ibu, di sini draftnya sudah ada ya. Di sini periode awal. Nah, di sini periode awalnya untuk saya ini 15 Maret ya. Ini harusnya tertanggal di Januari ya. Di 2023 ini masih dalam proses konfirmasi ya. Dan periode akhir itu 31 Desember ya Bapak Ibu. Baik, di sini nomor SK belum muncul karena memang belum ada persetujuan dari kepala sekolah, jadi harus disetujui dulu nanti baru muncul nomor SK PAK konversi. Baik, setelah itu Bapak Ibu klik tombol aksi lalu buat preview PAK ya. Jadi perbedaannya untuk dikonversi ini harus dibuat preview PAK dulu. Sekitar 3 detik nanti muncul seperti ini. Lalu klik ajukan PAK. Sama seperti sebelumnya bahwa pengajuan ini masuk ke akun kepala sekolah jika guru ya. Kalau untuk kepala sekolah nanti munculnya di akun kepala dinas pendidikan. Login kembali ya ke akun kepala sekolah. Baik, setelah itu nanti Bapak Ibu masuk kembali ke persetujuan PAK. Di sini sudah ada muncul ya pengajuannya, lalu klik detail. Bapak Ibu masuk ke bagian persetujuan ya. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa persetujuan ini harus sesuai dengan persetujuan kepala sekolah. Jika memang sudah dikonfirmasi kepala sekolah, secara normatif ini sudah bisa disetujui. Kalau belum ya jangan seperti itu. Baik, kita tunggu. Nah, setelah itu ini perbedaannya dengan integrasi. Di sini untuk konversi kita harus memilih metode tanda tangan terlebih dahulu ya. Tanda tangan basah, lalu buat draftnya. Tunggu sekitar 3 detik. Nah, di sini muncul statusnya berhasil. Dalam hal ini bisa diunggah PAK TT bahasa oleh kepala sekolah atau di akun gurunya. Kita pilih yang di gurunya saja. Lalu login kembali. Lalu masuk kembali. Bapak Ibu bisa menggunakan dua browser ya untuk mempermudah ya, sekali lagi ya. Jadi karena ini memang saya sudah tersimpan dalam satu akun, jadi saya hanya bisa menggunakan satu halaman browser saja. Ini kembali kita ke angka kredit nih Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul ya nomor SKPAK-nya untuk yang konversi. Nah, ini kita gunakan untuk pembuatan di Excel nanti ya. Nah, Bapak Ibu, ini perlu saya garis bawahi bahwa kemarin pada waktu periode KP Oktober dan Desember, verifikator dari BKPSDM ini tidak menyetujui draft PAK yang ada di dalam Ekin ini. Ya, kita lihat dulu untuk draft PAK-nya ya. Yang konversi ini akan seperti ini. Nah, ini bagian penetapan, ini sudah muncul yang angka konversinya. Dari angka lamanya saya dapatkan dari integrasi 50 dan angka barunya 10,417 ini karena 8 bulan ya. Kalau full 12 bulan ini 12,5. Hingga nanti hasilnya 60,417 kalau 10,417 ini di sini. Nah, jika seperti ini ya. Kalau memang BKPSDM nanti mengkonfirmasi sudah menyetujui permas seperti ini, kita gunakan seperti ini. Tapi kemarin sesuai dengan pengalaman sebelumnya ini tidak disetujui, sehingga kemarin ada file Excel-nya yang sudah dibuatkan untuk mengganti format Ekin yang ada di konversi ini ya. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Filenya nanti kami bagikan ya. Sudah dibagikan sebenarnya oleh Bapak pengawas ya melalui K3S untuk file PAK konversi. Nah, nama filenya PAK revisi 2 PAK konversi. Nah, nanti Bapak Ibu di sini bisa mengisikan nomor SK PAK konversinya itu dari sini ya Bapak Ibu. Nanti di copy saja bagian ini, di copy ya. Sudah di copy masukkan ke sini. Lalu untuk nama nanti berurutan ya Bapak Ibu. Nanti bagian yang tertulis nama saya ini nanti diganti saja yang ke bawah ya. Untuk nomornya menyesuaikan dengan nomor Ekin yang ada di Ekin BKN ya, yang konversi. Lalu di sini nama sesuai dengan nama Bapak Ibu semuanya ya, identitas Bapak Ibu semuanya termasuk NIP, Karpeg ya, tempat lahir, jenis kelamin, golongan ruang sesuaikan dengan SK terakhir ya. Ya, SKPAK terakhir Bapak Ibu semuanya. Ya, termasuk TMT-nya ya. Jabatan, TMT jabatan.
unit kerja. Nah, di sini Bapak Ibu kita mulai masuk ke dalam nilai ya. Di sini tentunya untuk predikat SKP ya, jangan di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi saja atau baik ya. Di sini angka JF lama atau JF lama bagian lama itu diisikan dari integrasi ya Bapak Ibu. Dari PAK integrasi Bapak Ibu semuanya. Pada bagian ini ya Bapak Ibu, untuk PAK integrasi nilainya nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Untuk bagian kolom lama ya, kolom lama bagian lama yang ini. Bagian ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa diisikan dengan menggunakan acuan ini Bapak Ibu. Kolom lama total angka kredit bagian lama itu 50 kalau saya ya. Lalu untuk kolom barunya menyesuaikan dengan ada yang dalam angka kredit. Ya, kalau di sini saya 0 jadi 0. Lalu jumlahnya deh sudah otomatis ya Bapak Ibu, tidak usah di Bapak Ibu isi ya, karena sudah terotomatisasi. Ya, di sini ya sudah langsung jadi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk yang lainnya, bagian untuk nama atasan, NIP atasan langsung disesuaikan saja dengan identitas atasan. Begitupun alamat sekolah, kode pos, email, dan di sini ada kolom dapat atau belum dapat disesuaikan dengan perolehan angka kredit. Kalau memang sudah sesuai angka kreditnya, sudah bisa memenuhi kenaikan pangkat, silahkan diklik dapat di sini. Kalau belum ya belum. Begitupun dengan jabatannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nanti bagian guru sini ya, 3 sheet ini di print ya. Ya, di print ya. Seperti ini ya. Nanti ini bagian sini di coret pada bagian tertentu yang memang tidak diperlukan ya. Misalkan lebih apa kurang ya. Nah, di sini nomor angka kredit sudah muncul. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah di print, cap, ditandatangan, lalu di scan menggunakan alat scan ya, jangan menggunakan cam scanner ya, karena hasilnya akan tidak baik ya. Baik, setelah ini selesai, Bapak Ibu kembali lagi ke menu aksi ya di kinerja ya, untuk mengunggah hasil daripada penscanan PAK konversi yang dari file Excel tersebut untuk diupload di Ekin ya, seperti itu. Unggahnya adalah bagian sini Bapak Ibu, unggah tak TTD basah ya, ukurannya itu maksimal 1 MB ya, di atasnya tidak boleh, file ekstensinya itu PDF. Silakan Bapak Ibu semuanya nanti bisa menguploadnya ya. Klik tombol OK. Lalu di sini sudah ada tandanya ya, persetujuan ya. Di bagian persetujuan itu file TTD basah terunggah. Setelah ini Bapak Ibu sinkron angka kredit ke si ASN ya. Nah, di sini nanti akan ada notifikasi seperti ini, sinkronisasi berhasil ya. Si ASN 1 Desember, begitupun yang konversi juga sama. Ya, setelah ini Bapak Ibu ke bagian My ASN. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat hasilnya pada bagian home ya, terus bagian riwayat angka kredit. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu. Di sini yang 2023 itu kita lihat di sini yang integrasi ya. Terus yang tertulis di nomor SK-nya 24 ini yang konversi ya, seperti itu. Ini wajib muncul, kalau tidak muncul ini silahkan Bapak Ibu bisa mengisi di link spreadsheet yang sudah saya bagikan ya, untuk sebagai wadah untuk konsultasi nanti. Lanjutnya Bapak Ibu, perlu saya ingatkan juga bahwa untuk bagian laporan riwayat laporan kinerja ini harus terisi ya Bapak Ibu ya. Saya ingatkan kembali ya, bahwa 2 tahun ini SKP 2 tahun terakhir ini harus terisi Bapak Ibu. Nah, ini sesuai ekspektasi. Nah, yang 23 juga harus sesuai ekspektasi, harus sudah muncul. Nah, ini muncul itu dari mana? Ini dari sini Bapak Ibu. Dari SKP ya. Penilaian misalkan 22, 23 ya. 23. Nah, bagian bawah di sini kirim ke CSN. Kalau belum muncul ini harus diklik dulu ini Bapak Ibu, kirim ke CSN. Sebagai acuannya seperti itu ya. Ini hanya informasi saja ya, terkait dengan riwayat laporan kinerja seperti itu.
Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tutorial ini memberikan penjelasan yang cukup baik kepada Bapak Ibu semuanya sebagai panduan acuan. Dan untuk konfirmasi kesulitan atau kendala yang ada pada Ekin PKN, silakan Bapak Ibu bisa mengisi link yang sudah saya bagikan di spreadsheet ya, terkait dengan kendala atau kesulitan. Nanti saya konfirmasi ke BKP SDM. Begitupun nanti kalau misalkan ada konfirmasi hal apapun itu dari BKP SDM, nanti akan saya segera sampaikan melalui Korwil Jamdi Kebasen dan juga ke ketua tim asistensi ya dari Korwil Jamdi Kebasen, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.